Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan inspiratif, jumpa lagi di Amiruddin Majid Rambut Putih Official. Kali ini Amiruddin Majid Rambut Putih Official berkunjung di salah satu desa di Kabupaten Buton Selatan, yaitu tepatnya di Desa Lawela Selatan, Kecamatan Betawi, Kabupaten Buton Selatan. Pas kebetulan sekarang kami berada di kawasan ekonomi sehat yang merupakan konsentrasi dana desa yang sudah direncanakan sejak tahun 2022 sampai berlangsung di tahun-tahun mendatang. Kawan-kawan inspiratif, sebelum kita masuk pada konten video kali ini, ya kawan-kawan inspiratif jangan lupa dukung video dengan melakukan like, subscribe, dan share. Kawan-kawan inspiratif, kali ini saya ditemani oleh ahli perencananya Desa Lawela Selatan. Berkat pemikiran dan inspirasi beliau sehingga kemudian menjadi bahan diskusi dengan masyarakat, dengan pemerintah, dengan BPD, sehingga menjadi ikon di Desa Lawela Selatan. Baiklah, saya perkenalkan kawan-kawan, ini ahli perencanaan Lawela Selatan. Siapa namanya Pak? Pak Sumarno SC. Pak Sumarno SC. Beliau ini sekretaris desa, merupakan DT2 di Desa Lawela Selatan. Baiklah Pak Sek, ini kira-kira mungkin Pak Sekdes bisa menjelaskan ke kita semua, kira-kira apa yang mendasari sehingga muncul ide membangun kawasan yang dulu hutan, kemudian kita akan rubah menjadi kawasan ekonomi sehat ini Pak Sek. Silakan Pak Sek. Iya, baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan apresiasi kepada Bapak Amiruddin Majid Rambut Putih untuk menginisiasi program ini. Untuk ide dasarnya sebenarnya ini muncul dari Bapak Kepala Desa. Kemudian memerintahkan kepada kami untuk membangun gagasan ini lewat forum-forum Diskusi dengan masyarakat. di kelompok-kelompok masyarakat. Siap. Kemudian ditindaklanjuti di Musrembang dan disepakati di penetapan RKPDes. Iya, di forum musyawarah desa ya. Iya. Nah, kemudian kan ini awalnya kawasan kita ini kan hutan ini Pak Sek ya. Iya. Hutan. Nah, kemudian kira-kira di mana kita bisa tahu kemudian di sini ada lapangan, di sini ada WC, kemudian di sini ada gazebo dan seterusnya. Itu apa yang menjadi dasar teman-teman untuk menentukan spot-spot itu tadi? Iya. Ada yang jadi dasarnya kira-kira? Iya, kita melihat perkembangan sekarang. Kemudian kan Lawela Selatan ada spot wisata yang bersumber dari alam. Kemudian itu kan sudah turun menurun. Iya. Kemudian hari ini tidak bisa hanya kita berdasarkan satu payung. Satu payung. Iya. Maka muncul dari ide-ide itu yang dikawal oleh kepala desa bahwa harus kita menciptakan sarana-sarana baru yang menciptakan lapangan pekerjaan Dan menjadi sumber PAD pada akhirnya. Sumber PAD. Kemudian dasarnya kan yang paling utama itu adalah pendapatan masyarakat untuk kesejahteraan. Iya. Kemudian untuk meyakinkan kita bahwa kawasan ini akan dibangun nanti ke depan, apakah dia sudah memiliki master plan atau rencana khayalan besarnya begitu? Iya, untuk di kawasan ini. Ya, untuk tahun ini master plan-nya sudah dibuat. Iya. Sudah ada. Kemudian nanti ada spot-spot, ada juga wahana semacam taman bermain untuk anak-anak. Taman bermain untuk anak. Berarti kawasan sana ya? Iya, di bagian sini. Kemudian ada kuliner. Oh, kulinernya bagian sana. Ya, ada. Iya. Kemudian ada sarana olahraga. Sarana olahraga di sana ya. Ke depan nanti akan kerjasama sama BUMDes yang Siap. Berarti pengelolaannya akan dikembalikan ke BUMDes. Iya, pengelolaannya. Kemudian apakah kawasan ini sudah merupakan milik desa Pak? Atau ada harus dibeli atau seperti apa waktu itu untuk proses pemilikan lokasi ini? Iya, alhamdulillah sejauh ini lokasi ini alhamdulillah tahun ini akan disertifikatkan dan ini merupakan tanah milik aset desa. Aset desa yang ya. sudah dari restelmen dulu dari pemindahan desa dari sini. Iya. Ini sudah disepakati bahwa adalah tanah lapangan desa. Siap. Ya, inilah kalau kita berbicara dengan inisiatornya sehingga kemudian pada saat proses penjelaskan terkait pengembangan kawasan ini kawan-kawan inspiratif ya mencair saja seperti air mengalir seperti itu. Ya, kemudian kembali ke kawasan kita ini Pak. Ini sudah berapa tahun anggaran ini kegiatan kita ini Pak? Untuk sekarang baru mulai dari tahun 2022. Berarti ini semua ini baru tahun 2022 ya? Iya. Nah, berarti nanti masuk tahun 2023, berarti sudah masuk kategori tahun kedua ya? Iya. Apa yang dibangun di tahun 2023 Pak? Untuk 2023 perencanaannya akan dilakukan penimbunan kawasan fondasi ini. pagar. Fondasi Untuk pagarnya kan nanti akan tertutupin menjadi sebuah kawasan. Iya. Kemudian akan ada penimbunan, kemudian ada sebagian untuk fasilitas tempat duduk untuk tribun begitu ya.
Termasuk kawasan kuliner tadi berarti Iya. di tahun 2023 ini akan diproses ya? Iya. Termasuk lokasi permainan anak tadi. Iya. Wah, luar biasa kawan-kawan inspiratif ya. Artinya ide-ide seperti inilah kita sangat berharap kawan-kawan desa untuk berinovatif, berinspirasi yang bagus. Yang paling pokok bahwa desa harus berupaya untuk menciptakan aset yang bernilai ekonomi dan berpotensi menjadi sumber PAD. Ya, mungkin Pak Sekdes bisa memberikan gambaran pada kita semua kira-kira gambaran ke depan seperti apa ini, mulai dari fasilitas yang akan dibangun sampai pada tataran pengolahan, kemudian itu kalau sudah ada hasil, kemudian hasil tadi dimanfaatkan untuk apa saja, prediksi untuk hari ini. Iya. Yang pertama tentu untuk meningkatkan pendapatan desa. Ya, pendapatan. Kemudian ekonomi masyarakat. Hmm. Tentu pelaku UKM akan mendapatkan penghasilan dari situ. Iya, lanjut apa hubungannya itu kalau UMKM dengan Artinya terbangunnya begini, kawasan kita ini? desain kami dengan teman-teman yang tentunya dari arahan kepala desa, Iya, iya. nanti akan sebuah kawasan yang semua fasilitas di dalamnya ini gratis. Setelah yang masuk tentu ada iuran yang dia bayar begitu, Iya, iya. iuran masuk. Hmm. Nanti silakan gunakan fasilitasnya, tapi ada kartis di depan. Oh, itu gitu. untuk dikelola oleh BUMDes. Berarti nanti UMKM yang ada di Desa Lewes Selatan dengan terbangunnya kawasan ini justru kan akan Iya. menggairahkan mereka lagi untuk berusaha ya. UMKM ini kan tembakannya kita itu kepada tidak bisa kita pungkiri hari ini Iya. untuk pencinta olahraga Utun Selatan Iya. sangat susah untuk mendapatkan fasilitas olahraga yang Yang hari ini representatif ya. semua ke ibu kota di bawah Iya, iya. ibu kota. Hari ini kita ciptakan sebuah lapangan yang memenuhi standar yang Iya. bisa dilakukan. Iya, iya. Pada akhirnya nanti kan orang yang olahraga hari ini tidak hanya yang datang saja sendirinya, tapi kadang dia bawa teman. Sehingga dia membawa cerita pulang ya cerita. seperti itu. Ya. Artinya di sela-sela mereka misalnya ada teman, misalnya dia main futsal atau main voli, Ya, mungkin sambil menunggu. sambil menunggu itu kan Ya, ada bisa menikmati beli UMKM. kopi Ya, dia. siap. beli Oke, kopi gitu. luar biasa. Berikutnya Pak Sekdes, itu kan tadi pengolahannya BUMDes ya. Berarti nanti teman-teman UMKM yang muncul di sini nanti kira-kira apakah itu akan disuplai oleh BUMDes untuk bahan material penjualannya mereka atau seperti apa nanti mekanismenya? Iya, Pada ada. saat sudah diserahkan ke BUMDes. Iya. Ada dua sebenarnya. Iya. Tawaran pertama kami nanti, kemudian yang pertama itu sarananya kami siapkan, nanti iurannya saja. Kemudian bisa juga modalnya dari BUMDes semua, mereka tinggal diupah oleh BUMDes. Berarti istilahnya los-los yang menjadi tempat menjualnya teman-teman UMKM tadi menjadi pajangannya penjualannya BUMDes kurang lebih seperti Iya. itu ya. Oke. Kaitannya dengan regulasi kira-kira seperti apa Pak? Apakah misalnya proses pengolahan kawasan ini sudah masuk di dalam BUMDes lewat penyertaan modal atau masih desa sendiri yang bangun ini? Iya. Untuk proses pembangunan sekarang? Untuk sekarang masih lewat desa, belum Iya. masuk di BUMDes. Iya. Sekarang dari tahun 2022 kemarin prediksi anggaran sekitar berapa yang diserap ini dengan sejumlah fasilitas yang sudah dibangun? Untuk tahun 2022. 2022 kemarin ini 184 juta, 180. Berarti di tahun 2023 ini rencana prediksi anggaran? sekitar 300 juta. Mantap. Ya harus begitu. Iya. Artinya kalau kita membangun kawasan ekonomi seperti ini, memang kalau di master plan-nya itu membutuhkan anggaran yang besar, maka kita harus komitmen. Lebih baik kita konsen di 1-2 kegiatan, tapi itu langsung nampak hasilnya. Ya, demikian kawan-kawan inspiratif. Ini salah satu inovasi pemikiran dari Desa Lewes Selatan, Kecamatan Batogo, Kabupaten Buton Selatan. Alhamdulillah kebetulan kita bertemu dengan pemikirnya, inisiatornya, yang kemudian ini saling mendukung antara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat Desa Lewes Selatan. Inspiratif mungkin kita akan jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih banyak Pak Sek. Nanti kita ketemu di konten-konten selanjutnya. Iya, makasih. Baiklah kawan-kawan inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi